Mengingat banyak sekali ketidakadilan hukum dalam kasus Gus Nur ini. Padahal hukum yang tidak adil bukanlah hukum. Lex injusta non est lex. Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum puan dan tuan, bagaimana kabar Anda? Kita berjumpa lagi di channel Prof. Suteki, channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Kali ini kita akan mengulik soal Gus Nur get out, Yahya Waloni get in. Puan dan tuan, 10 tahun terakhir ini dunia hukum kita tampak suram karena terlalu sibuk menyelesaikan perkara-perkara yang sebenarnya remeh, tetapi punya daya jelajah yang sangat viral, meluas. Mestinya, saudara sekalian, perkara itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan, pertemanan, lalu pertetanggaan, atau kita sebut sebagai restoratif justice, atau kalau di Australia disebut dengan NGC. NGC itu Neighborhood Justice Center. Kita tampaknya lebih demen menggunakan sarana pidana dibandingkan sarana pemulihan atau restitusi, atau kita sebut juga dengan restoratif. Kita lebih suka menggunakan hukum secara represif daripada menggunakan hukum secara progresif, yang dalam hal ini terinspirasi oleh gagasan Profesor Satjipto Raharjo dari Universitas Diponegoro Semarang. Lebih dari 10 tahun sudah sang begawan ilmu hukum itu meninggalkan hingar-bingar kehidupan yang sesak dengan krisis di bidang hukum. Sejak tahun 2002, beliau aktif menggagas, menyuarakan satu alternatif lain dalam penegakan hukum di negara kita ini untuk menerobos kebuntuan penegakan hukum. Perlu dilakukan namanya breakthrough, terobosan atau rule breaking. Puan dan tuan, hukum progresif adalah alternatif yang beliau tawarkan. Kendati ide besar itu sudah diviralkan ke seluruh negeri, namun pelaksanaannya masih bagaikan jauh panggang dari api. Perkara yang menimpa para aktivis demokrasi, kemudian tuduhan penistaan agama, pencemaran nama baik yang berbasis SARA, misalnya juga kasus Ahmad Dhani, kasus aktivis kami, kasusnya HRS, Gus Nur, yang sekarang ini nanti akan kita bahas, merupakan praktek hukum yang jauh dari narasi hukum progresif. Gus Nur dikabarkan keluar setelah mendekam selama 10 bulan di tahanan. Kini muncul lagi kasus baru yang melibatkan juga tokoh agama, yakni Ustadz Yahya Waloni. Seolah peperangan ini kok tiada pernah berakhir, atau kalau dalam film itu disebut dengan Infinity War dalam kasus suku, agama, ras, dan aliran. Saudara sekalian, hukum progresif itu merupakan hukum yang berkarakter melampaui teks, in making process, tidak absolut dan tidak final atau finite. Melampaui positivisme hukum, juga dipenuhi dengan kreativitas, sifatnya melee atau cair, like amuba. Satu hal lagi yang perlu dikemukakan adalah spirit hukum progresif itu adalah spirit pembebasan, yaitu apa? Pembebasan dari cara dan kultur yang sifatnya konvensional. Cara berhukumnya juga memiliki karakter yang khusus, yaitu mengutamakan keadilan substantif dibandingkan dengan keadilan yang prosedural, sehingga lebih condong pada mission oriented dibandingkan dengan procedure oriented.
Oleh karena karakter hukum progresif yang demikian itu, saudara sekalian, maka hukum progresif juga bersesuaian dengan cara berhukum manusia Indonesia yang menempatkan hukum bukan hanya mencari kepastian, melainkan pencarian terhadap kebenaran dan keadilan. Yang jelas, ini diamanatkan oleh ideologi kita Pancasila dan juga Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Moral konstitusi kita menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang tentu saja kandungan moral tersebut dikehendaki untuk menyebar ke seluruh bidang dan pekerjaan di negeri ini, termasuk di bidang peradilan. Include di dalamnya adalah dunia kepolisian, advokat, kemudian kejaksaan, kehakiman, bahkan sampai di lembaga pemasyarakatan. Konstitusi kita memberikan amanah agar peradilan Indonesia lebih berjalan di sisi idealisme, kemudian juga menolong orang yang tertindas daripada menjalankannya sebagai tempat untuk mencari keuntungan. Polisi, jaksa, hakim, advokat yang progresif itu hanya dapat dihasilkan oleh perguruan tinggi hukum yang progresif pula, yang tanggap terhadap ketidakcukupan hukum yang hanya dipandang sebagai peraturan perundang-undangan saja. Wan dan tuan, dimanapun saudara berada, cara berhukum progresif harus disertai dengan karakter khusus dalam penegakan hukum yang kita sebut dengan rule breaking. Ada 3 karakter rule breaking. Yang pertama, penggunaan spiritual quotient. Itu berupa kreativitas untuk tidak terbelenggu dengan peraturan hukum yang ada atau cara-cara konvensional dengan istilah not rule bounded. Sehingga hukum itu ditegakkan justru adalah untuk menghasilkan keadilan, bukan ketika kita tegakkan peraturan menghasilkan ketidakadilan. Yang kedua, penafsiran hukum yang lebih dalam atau kita sebut dengan deep interpretation, yakni hukum tidak boleh ditafsirkan secara dangkal, apalagi hanya secara gramatikal, yang itu seringkali hanya membuat petugas hukum menyuarakan peraturan saja atau kita sebut dengan labuh de la loi. Petugas hukum, penegak hukum hanya sebagai mulut undang-undang saja. Yang ketiga adalah penegakan hukum tidak boleh hanya didasarkan pada logika atau rasio atau logik, melainkan juga harus didasarkan pada rasa, yakni rasa kepedulian dan keterlibatan kepada vulnerable people, orang-orang terpinggirkan, orang-orang lemah, dan orang terzalimi. Berdasarkan 3 karakter rule breaking inilah, penegakan hukum di Indonesia tidak terjebak pada mantra-mantra positivisme. Seharusnya begitu, saudara sekalian. Melainkan berkhidmat pada nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di tengah masyarakat. Hal ini tentu kita bisa temukan misalnya dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Seharusnya telah terjadi insutan paradigma, terutama dalam ini adalah paradigma penegakan hukum, dari yang mengutamakan kepastian hukum atau hanya rule and logic kepada kepastian hukum yang berkeadilan. Kita lihat Undang-Undang Dasar 1945 kita, juga Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang tadi saya sebut, dan kita lihat juga rancangan KUHP kita yang mengutamakan nilai keadilan di samping nilai kepastian atau rule and logic. Ini adalah langkah yang progresif, saudara sekalian. Pertanyaannya sekarang adalah, cukupkah di tataran ide itu? Atau hanya di tataran kertas, atau kita sebut dengan macan kertas? Saya kira bukan begitu, harus diimplementasikan. Nah, disinilah perlu yang kita sebut dengan legal culture, baik internal legal culture maupun external legal culture yang mumpuni. Internal legal culture itu adalah kultur hukum para penegak hukum atau aparat penegak hukum, sedangkan external legal culture itu adalah kultur hukum masyarakat pada umumnya. Saudara sekalian, Gustav Rebruch
dengan triadismnya, yaitu bahwa hukum itu mesti memenuhi 3 keberlakuan atau disebut juga sebagai 3 nilai dasar, yaitu justice, certainty, and expediency, atau dalam hal ini adalah utility. Namun dalam hal ini, Radbruch mengatakan bahwa where statutory law is incompatible with justice requirement, statutory law must be disregarded by a judge. Maka saudara sekalian, hukum itu mestinya mengutamakan pencarian keadilan, bukan terlalu sibuk dengan kepastiannya, yang justru dapat menghadirkan ketidakadilan. Hukum yang tidak adil itu, saudara, adalah bukan hukum. Atau Thomas Aquinas mengatakan, lex injusta non est lex. Oleh karena itu, semua pihak sebaiknya tetap mengutamakan cara penyelesaian perkara hukum itu yang terbaik, ya, dengan cara mengubah paradigma penegakan hukum kita, yaitu dari penegakan hukum yang bersifat pembalasan atau disebut dengan retributive law enforcement kepada restitutif atau pemulihan kerugian. Cara yang tepat itu, saudara sekalian, sudah dijadikan resolusi PBB sebenarnya tahun 2000, yaitu tentang the basic principles of the use of restorative justice in criminal matters. Lebih jelas lagi bahwa tidak semua perkara pidana harus berakhir di penjara menjadi narapidana. Jadi dapat disimpulkan dalam hal ini bahwa cara penegakan hukum represif itu mesti digeser kepada cara penegakan hukum yang progresif. Tuan dan tuan, penegakan hukum atas perkara Gus Nur itu saya nilai banyak kebincangan, keanehan, dan juga ketidakpatuhan aparat penegak hukum terhadap hukum itu sendiri. Apakah ini terjadi karena sistem pemerintahan kita ini terkesan, ya, cenderung otoriter? Dalam pemerintahan yang otoriter, saudara sekalian, hukum negara atau kepastian hukum itu justru diutamakan dengan mengabaikan keadilan. Hukum justru dipakai untuk melegitimasi tindakan pemerintah, meskipun tindakan pemerintah itu keliru sekalipun. Saudara sekalian, pelanggaran hukum terutama dalam proses penangkapan, penetapan tersangka, hingga penahanan dan pemeriksaan di pengadilan atas Gus Nur itu, saya kira dimulai sejak banyak pejabat negara yang meneriakkan bahwa negara tidak boleh kalah dan aparat dilindungi hukum. Nah, salah satu akibat penerapan slogan itu misalnya adalah praktek buruk dalam penegakan hukum kita ini. Contohnya tadi dalam penanganan kasus Gus Nur ini, yang pertama misalnya apa? Standarnya tidak jelas. Atau orang sering mengatakan sebagai SSK, suka-suka kami. Beberapa bukti SSK misalnya, penahanan dilakukan sebelum pemeriksaan pendahuluan, pemanggilan untuk dimintai keterangan, atau bagaimana mendatangkan saksi-saksi. Dan di sisi lain ada penangguhan penahanan dengan jaminan yang sama, tetapi justru yang satu diberikan, untuk Gus Nur tidak diberikan. Kemudian yang kedua, adanya diskresi yang cenderung diskriminatif. Hukum yang adil adalah hukum yang memperlakukan sama untuk kasus yang sama atau sejenis. Kemudian memperlakukan berbeda untuk kasus yang berbeda. Jadi, mesti ada equality before the law. Jika tidak, maka yang akan terjadi adalah penegakan hukum yang saya sebut ambiar. Nah, misalnya apa? Ya kita saksikan dengan misalnya melakukan, dalam tanda kutip ya, kriminalisasi ulama, dalam hal ini Gus Nur, tapi versus dengan adanya pembiaran para dalam tanda kutip buzzer, ya pendukung apalah kekuasaan atau orang yang berkuasa atau yang punya berkepentingan. Yang ketiga, pemerintah tidak mematuhi putusan MK, Mahkamah Konstitusi. Penetapan tersangka tanpa pemeriksaan terhadap Gus Nur dapat dinilai tidak mematuhi putusan MK, yaitu nomor 21 tahun 2014. Putusan MK itu menegaskan bahwa frasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam pasal 1 angka 14
pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya ada 2 alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP, disertai pemeriksaan terhadap calon tersangkanya. Nah, kecuali ya terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya. Kemudian yang keempat, persidangan juga tidak dilakukan secara fair trial, saya sebut begitu. Misalnya apa? Tidak dihadirkannya saksi dan korban. Ketidakhadiran Pak Yakut Khalil Qaumas yang sekarang menjadi Menak dan juga Kiai Haji Said Agil Siroj misalnya, itu menghilangkan kewenangan menuntut bagi jaksa berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Karena genus delik pasal ini adalah pasal 310 KUHP yang merupakan delik aduan. Jadi tidak ada perkara tanpa kehadiran korban, sehingga dakwaan jaksa berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini gugur. Nah, ketidakhadiran Yakut Khalil Qaumas dan Kiai Haji Said Agil Siroj selaku Ketua Umum Ansor dan juga PBNU juga menimbulkan kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA. Itu bisa hilang. Karena korbannya yang di dalam dakwaan jaksa disebut Ansor dan PBNU itu tidak hadir dalam persidangan. Sehingga unsur menimbulkan kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA tidak dapat dibuktikan. Alhasil apa? Mestinya unsur dakwaan jaksa berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tidak dapat dibuktikan. Nah, beberapa ketimpangan tersebut, saudara sekalian, dapat berakibat tercerabutnya nilai keadilan dalam penegakan hukum di negeri ini, yang sangat mungkin telah dan menjadi kenyataan. Dengan demikian, saudara sekalian, sebenarnya tampaknya ini yang sering dilontarkan juga oleh petinggi di negeri ini, memang industri hukum ya di negeri kita ini sudah berjalan bahkan secara bengis kejam ya di dalam dunia penegakan hukum di negeri ini. Gus Nur telah keluar dari tahanan karena telah habis masa penahanannya yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yakni 10 bulan. Nah, putusan banding itu kemudian waktu diajukan banding itu menguatkan putusan PN Jakarta Selatan, dan sekarang ada upaya hukum kasasi. Ini masih dilakukan ya, sehingga putusan atas Gus Nur itu sebenarnya sekarang belum memiliki kekuatan hukum yang tetap. Nah, akankah putusan kasasi nanti menguatkan putusan PT atau mengadili sendiri dengan membebaskan Gus Nur dari segala tuntutan? Saya berharap dalil policy of non-enforcement of law dapat dijalankan oleh majelis hakim, ya dalam ini adalah majelis kasasi, mengingat banyak sekali ketidakadilan hukum dalam kasus Gus Nur ini. Padahal hukum yang tidak adil bukanlah hukum, lex injusta non est lex. Sehingga saudara sekalian, kita tidak ingin ketika Gus Nur get out, nanti juga ada orang lain yang masuk, yaitu Ustadz Yahya Waloni get in. Nah, disinilah diperlukannya namanya penegakan hukum progresif. Tapi salam radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.